Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Sri Munti Lestari. Nah, bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita sudah sampai di bab 3, yaitu klasifikasi materi. Kemarin kita sudah mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup, di mana kita mengelompokkan tentang makhluk hidup. Sekarang kita akan mempelajari tentang pengelompokan benda tak hidup ya. Sebelumnya coba kalian perhatikan peta konsep berikut. Pada materi klasifikasi materi ini akan terbagi menjadi 4 subbab, yaitu wujud zat, materi itu sendiri, pemisahan campuran, dan perubahan benda. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang wujud zat. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut. Di sini terlihat ruang kelas yang sedang disemprot dengan disinfektan ya, biar virus coronanya hilang. Nah, kalau kalian perhatikan di sini banyak sekali benda-benda yang ada di ruang kelas ini. Ada tembok, ada kaca, ada cairan disinfektan, kemudian ada kursi, ada udara dalam tangki semprot dan udara yang ada di ruangan ini. Dari beberapa benda ini, kita bisa mengelompokkan bahwa wujud zat atau wujud benda itu ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Contoh lain dari zat padat itu ada batu bata, sendok, kayu, emas, dan masih banyak lagi. Contoh dari zat cair ada air, minyak, kecap, kemudian sirup, dan masih banyak lagi ya tentunya. Selanjutnya contoh zat gas. Di sini ada balon yang sudah diisi dengan udara, kemudian ada gas LPG, tentunya isinya ya gas metana, kemudian ada uap air dan asap. Nah, benda-benda ini tadi semuanya memiliki massa dan menempati ruang. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat zat tersebut. Sebelumnya, yuk kita tonton video berikut ini. Sudah. Oke, kita akan mempelajari sifat benda padat, cair, dan gas. Di sini ada klip binder, ada balon, dan ada air. Klip binder ini adalah salah satu benda padat. Kalau saya masukkan di gelas ini, klip binder ini masih tetap berbentuk seperti ini, tidak berubah. Berarti benda padat ini bentuknya tidak berubah meskipun di tempat wadah dengan bentuk apapun. Kemudian volumenya, meskipun ini saya taruh di gelas ataupun di luar gelas, volumenya juga tetap karena bentuknya juga tetap. Sekarang ini air ini merupakan contoh zat cair. Di sini tertulis volume air pada botol ini adalah 350 ml. Di sini berjumlah 350 ml. Kalau ini saya tuangkan ke dalam gelas, maka volume air ini masih tetap 350 ml, sedangkan bentuknya yang tadi menyerupai botol sekarang menyerupai gelas. Ini berarti kalau air dia volumenya tetap sedangkan bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Sekarang kalau gas, ini balon. Kalau kita kasih udara seperti ini, maka gas ini akan menempati ruang dan bentuknya sesuai dengan tempatnya. Nah, sekarang volumenya. Nah, kalau kita tekan seperti ini, bentuknya pun mengikuti dengan wadahnya dan volumenya juga berubah dengan adanya tekanan. Kalau ini saya lepas, nah volumenya juga berubah menjadi lebih besar. Kalau ini saya tekan kecil, berarti volumenya dia juga berubah menjadi lebih kecil. Maka untuk gas ini bentuknya berubah seperti wadahnya atau tempatnya dan volumenya juga berubah. Oke.
Dari video tadi, kalian kan sudah melihat ya, bagaimana kita menganalisa sifat-sifat dari zat dari ketiga wujud zat tersebut. Nah, kemudian dari analisa atau pengamatan tadi, kita masukkan ke dalam tabel, yaitu tabel perbedaan sifat zat. Di sini ada sifat, kolom sifat, kemudian sini ada zat padat, cair, dan gas. Jika kita lihat dari bentuknya, maka sifat zat padat ini bentuknya itu selalu tetap. Sedangkan zat cair bentuknya mengikuti wadah, dan gas juga sama mengikuti wadah atau mengisi ruangan. Jika kita lihat berdasarkan volumenya, zat padat volumenya tetap, zat cair volumenya tetap, sedangkan zat gas volumenya berubah. Kenapa? Karena adanya tekanan ya. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat dari susunan partikelnya, nah ini di sini ada gambar partikel. Ini menggambarkan susunan partikel zat padat, yang ini susunan partikel zat cair, dan ini susunan partikel zat gas. Kalau kita perhatikan susunan partikel pada zat padat ini kan teratur ya, teratur. Kalau pada zat cair ini tidak teratur ya, atau kurang teratur, sedangkan zat gas ini acak, tidak teratur juga. Kemudian gaya tarik atau gaya kohesi antar partikelnya. Untuk zat padat kuat, zat cair sedang, sedangkan zat gas lemah untuk gaya tariknya. Kemudian jarak antar atom, ini jaraknya. Untuk zat padat, jaraknya ini sangat dekat atau berdekatan ya. Kemudian kalau zat cair, jaraknya ini sedang atau jauh atau agak jauh, sedangkan zat gas ini jauh atau sangat jauh. Kemudian dari gerak partikel ini sendiri, kalau kita lihat karena dia itu rapat ini ya, susunannya ini juga rapat, maka geraknya ini terbatas. Sedangkan zat cair agak bebas dan zat gas sangat bebas. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang perubahan wujud zat. Tentu kalian pernah melihat es batu yang mencair ya, kemudian lilin yang meleleh, baju yang awalnya basah kemudian kering. Nah, semuanya itu telah mengalami perubahan wujud. Nah, perubahannya apa? Di sini kan ada 3 jenis wujud zat, ada padat, cair, dan gas. Jika wujudnya berubah dari padat ke cair, maka ini disebut mencair. Cair ke gas disebut menguap, gas ke padat yaitu mengkristal. Sebaliknya, kalau padat ke gas yaitu menyublim, sedangkan gas ke cair yaitu mengembun, dan cair ke padat yaitu membeku. Nah, sekarang contoh peristiwa perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama mencair. Contohnya apa? Ada es batu yang mencair, lilin yang dipanaskan yang akan meleleh. Yang kedua, peristiwa membeku, yaitu ketika kita membuat es batu. Menguap, contohnya air yang direbus jika dibiarkan lama-kelamaan akan habis. Karena apa? Dia menguap terus airnya. Kemudian bensin yang diteteskan di atas tangan, dia juga akan berubah menjadi gas, dia akan menguap juga. Selanjutnya mengembun. Contohnya, saat memasak air dengan panci tertutup, ketika tutupnya kita buka, maka di bagian tutup panci tersebut ada tetes-tetes air. Nah, itu namanya embunnya. Contoh selanjutnya untuk menyublim, yaitu kapur barus atau kamper yang disimpan pada lemari, lama-kelamaan dia akan habis. Kenapa? Karena dia mengalami sublimasi ya, atau menyublim.
Selanjutnya mengkristal. Contoh dari mengkristal ini yaitu peristiwa berubahnya uap menjadi salju atau proses pembuatan kapur barus. Mengkristal ini juga bisa disebut menyublim. Hanya saja untuk membedakannya, maka dari gas menjadi padat kita sebut mengkristal. Sebenarnya dia sama-sama menyublim. Diingat ya. Nah, oke. Untuk subbab wujud zat sampai sini dulu ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.